Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfajia dari kelas B2 2019. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah laporan keuangan perusahaan, di mana ini adalah menjadi ujian akhir saya pada mata kuliah ICT. Nah, di sini sudah ada soalnya. Kita akan membuat laporan keuangan perusahaan, di mana perusahaan memiliki 20 karyawan, terdiri dari 1 kepala, 2 sekretaris, 2 bagian keuangan, 5 supervisor, dan 10 staf. Nah, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dan saya akan di sini mengerjakannya dengan aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk format tabel yang tadi, yaitu di sini ada nomor, jabatan, pendidikan, jam kerja, kategori, gaji pokok, uang lembur, dan lain-lainnya, dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan soal yang tadi. Di sini sudah saya cantumkan supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Oke, kita mulai saja. Dimulai dari memberikan penomoran. Nah, ini saya akan kasih nomor. Oke. Nah, kalau sudah, kita drag ke bawah. Udah 20. Nah, kemudian sekarang untuk jabatan. Nah, kalau kita misalkan diketik satu-satu, ini tentu memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, saya di sini akan mencoba menggunakan dengan rumus VLOOKUP, yaitu dengan cara kita ketik sama dengan VLOOKUP. Kita klik bagian nomornya, titik koma. Nah, kemudian kita blok kolom tabel bantu ini. Nah, sudah. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya akan klik F4. Nah, setelah itu baru dia akan muncul tanda simbol dolar. Ini tujuannya agar mengunci si formula ini. Kemudian setelah itu titik koma, lalu kita pilih kolom jabatan ini di tabel bantu ini ada di kolom yang kedua. Maka kita tulis 2, kemudian kita klik false, atau bisa pakai 0 juga. Kenapa kita harus ketik false? Supaya nanti kalau ada kesalahan dia akan ngasih tahu. Langsung kita enter. Nah, sudah ada ketua. Nah, setelah itu kita drag, atau supaya lebih cepat, ketika ini diklik, kita lihat sudah ada tanda plus seperti ini, kita double klik. Nah, sudah muncul. Selesai untuk jabatan. Sekarang untuk pendidikan. Di sini juga sama, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya masih sama dengan VLOOKUP. Kita klik nomor, titik koma, kemudian kita blok lagi kolomnya seperti ini. Selesai. Kemudian titik koma, klik F4. Saya klik F4 dulu. Nah, sudah. Kita titik koma, kemudian si kolom pendidikan ini ada pada kolom ketiga. Maka kita tulis 3, titik koma, kita ketik 0 atau false. Saya pilih 0 saja. Tutup kurung, enter. Nah, sudah ada ya. Ketua itu pendidikannya S3. Betul. Tinggal kita drag atau di double klik seperti ini. Nah, sudah. Sekarang untuk jam kerja masih sama. Saya juga akan menggunakan
VLOOKUP. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. Kita klik nomornya, titik koma, kita blok lagi si kolom tabel bantu ini. Selesai, kita F4, kemudian titik koma. Jam kerja ini ada pada kolom ke-4, maka kita tulis 4, titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, ketua ini pendidikannya S3 dan jam kerjanya adalah 160. Kita lihat, oh betul ya. Lalu tinggal kita drag aja. Selesai. Nah, sekarang untuk kategori karyawan itu ketentuannya adalah dia yang jam kerjanya lebih dari 160 jam, dia berada pada kategori A. Sedangkan yang kurang dari 160 jam, maka kategorinya adalah B. Dan jam kerja normalnya adalah 160 jam. Maka di sini untuk mengisi kategorinya, saya akan menggunakan rumus if. Kita ketik sama dengan if kurung buka. Nah, yang kita butuhkan adalah jam kerja. Jam kerja kita klik. Sudah. Setelah itu tadi jika dia lebih dari 160 jam, jam kerjanya itu lebih dari atau sama dengan 160, maka titik koma, kita kategorinya A. Oke. Kemudian titik koma lagi, dan jika di jam kerjanya kurang dari 160, maka kategori yang dia dapat adalah dia termasuk ke dalam kategori B. Nah, tutup kurung. Kenapa di sini saya memakai kutip? Karena output yang keluarnya ini adalah huruf, bukan angka. Kita enter. Nah, dia di ketua ini 160 jam berada pada kategori A. Coba kita lihat yang lain. Ya, double klik. Ya, bisa kita lihat ya. Lebih dari atau sama dengan jam kerjanya 160, maka dia berada pada kategori A. Coba kita lihat yang kurang dari 160, di sini ada 158, maka dia berada pada kategori B. Sudah betul ya. Nah, sekarang untuk gaji pokok. Gaji pokoknya sama di sini juga dengan ketentuan ada di sini. Saya menggunakan tabel bantu. Itu jika pendidikannya S3, maka gaji pokok yang dia dapatkan adalah 5 juta. Jika S2 4.500.000, jika S1 3 juta, dan jika D3 2.500.000. Nah, di sini saya akan menggunakan dengan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, karena yang ditentukan untuk gaji pokok ini adalah yang menentukan yaitu pendidikan. Kita klik kolom pendidikan, kemudian titik koma. Nah, kita blok tabel bantunya. Saya bloknya ini dari kolom kedua dan 3 saja. Oke, setelah itu tekan F4, titik koma, kemudian kita ketik 2 karena gaji pokok ini ada di kolom kedua, kemudian 0 atau false, enter. Nah, untuk yang kualifikasi S3 ini 5 juta, coba kita drag ke bawah. Wah, untuk S3 ini 5 juta, untuk S2 nya 4.500.000, untuk S1 nya 3 juta, dan untuk D3 nya 2.500.000. Kita lihat yang S1 ini
betul 3 juta. Kemudian ini yang D3 2.500.000. Yang S2 coba kita lihat 4.500.000, betul ya. Dan S3 5 juta. Nah, sekarang untuk mengisi uang lemburnya di sini, uang lemburnya itu pada keterangannya uang lembur 50.000 per jam apabila lebih dari jam normal. Nah, jam normalnya itu adalah 160 jam. Maka di sini saya akan menggunakan rumus menggunakan if. Nah, tinggal kita ketikkan saja sama dengan if dalam kurung jam kerja, karena yang di ketentuannya untuk menghitung uang lembur ini jika jam kerjanya melebihi dari 160 jam maka dia mendapatkan uang lembur. Nah, kita tulis apabila lebih dari jam kerjanya ini lebih dari 160 maka akan dibayarkan per jamnya itu sebesar Rp50.000. 1, 2 iya, 50.000. Nah, kemudian kita kalikan dengan jam kerja ini dikurangi 160 karena untuk selisihnya. Nah, kita drag ke bawah. Di sini bisa dilihat ya, ketika dia lebih jam normalnya itu adalah 160. Nah, dia jam kerjanya 167, otomatis lemburnya itu dia selama 7 jam. Dan per jamnya itu ada dibayar dengan 50.000. Nah, 5 dikali 7 sama dengan 350. Jadi ini untuk menghitung uang lemburnya. Kemudian untuk menghitung potongannya, saya juga menggunakan rumus if. Coba kita lihat di sini. Nah, jika kurang dari jam normal, maka ada potongan 25.000 per jam dihitung dari kekurangan. Nah, jika dia jam kerjanya kurang dari 160, maka dia akan dikenakan potongan. Di sini juga saya akan menggunakan rumus if. Sama dengan if. Kemudian kita klik jam kerjanya. Jam kerjanya apabila dia kurang dari 160 jam, maka ada potongan sebesar 25.000 dan dikurangi dengan kekurangannya. Enter. Nah, dia ini kan jam kerjanya 160, maka dia tidak kekurangan, tidak ada potongan karena jam kerjanya itu 160 jam. Nah, selain kita drag lagi. Nah, kita lihat coba, ini yang kurang itu 143. Dia ada potongan sebesar 425.000 karena kurang jam kerjanya itu kurang dari 160 jam. Ini juga. Nah, 158 dia hanya kurang 2 jam. Otomatis dipotong sebesar Rp50.000 karena per jamnya ini dipotong sebesar Rp25.000. Nah, selanjutnya untuk uang jabatan, uang jabatannya ini diberikan untuk ketua, sekretaris, dan supervisor. Nah, ini ada ketentuan nominalnya. Di
sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kita klik jabatan, ketik koma, dan kita blok tabel bantunya. Sudah. Kita tekan F4, kemudian titik koma. Nah, si tunjangan jabatannya ini tadi ada pada kolom keempat, maka kita tinggal masukkan 4, titik koma, kita klik false atau bisa dengan 0, tutup kurung, kita enter. Nah, kita drag. Nah, untuk stafnya ini kan tidak ada tunjangan jabatan, jadi dia 0. Ketua 10 juta, sekretaris 6 juta, terus keuangan 5 juta, dan supervisor sebesar 4 juta. Sekarang saya akan menghitung gaji kotor untuk setiap karyawan. Nah, saya akan menjumlahkan gaji kotor setiap karyawannya sama dengan sum kita klik jumlahkan gaji pokok dan juga uang jabatan. Tuh kurung. Nah, kita drag. Nah, untuk gaji kotor setiap karyawannya ini sudah didapatkan. Kemudian kita lanjut ke PPh 15%. Untuk PPh ini, PPh diberikan kepada karyawan yang memiliki gaji kotor di atas 5 juta. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus if. Sama dengan if, tutup buka, kemudian kita pilih gaji kotor karena tadi syaratnya adalah PPh diberikan kepada karyawan yang memiliki gaji kotor di atas 5 juta. Maka jika gaji kotornya ini lebih dari 5 juta, maka gaji kotornya ini dikalikan 15%. Nah, titik koma, 0 atau false, tutup kurung. Nah, dia sudah didapat, tinggal kita double klik. Nah, coba kita lihat untuk yang pertama, karyawan yang gajinya di atas 5 juta itu terkena PPh sebanyak 2.250.000, sedangkan yang gajinya di bawah 5 juta seperti ini, contohnya 3 juta, dia tidak dikenakan PPh. Nah, selanjutnya untuk transportnya ini kita lihat ke bawah. Nah, transport dihitung 27.500 per jam kerja per jam. Untuk per jamnya ini 27.500 per jam kerja dan tidak terkena pajak. Maka saya akan mengalihkan saja 27.500 dikali jam kerja. Nah, maaf, 27.500
didapat. Sekarang ke bonus. Untuk bonusnya ini, bonus 500.000 diberikan kepada staf yang bekerja lebih dari 160 jam dan tidak terkena pajak. Nah, jadi syaratnya ini bonusnya akan diberikan jika si karyawan ini bekerja lebih dari 160 jam dan tidak terkena pajak. Di sini saya akan menggunakan dengan rumus if. Sama dengan if. Nah, kita yang ditanyakan tadi adalah jam, untuk ketentuannya adalah jam kerja lebih dari 160 jam dan jika tidak dia kurang dari sama dengan 500.000. Oke. Titik koma 0. Nah, ini untuk tutup kurung yang si if-nya. Nah, kan tadi syaratnya adalah jika jam kerjanya ini lebih dari 160 dan juga dia tidak terkena PPh. Kita lihat yang contohnya yang ini, dia jam kerjanya tidak lebih dari 160 dan juga tidak dan juga terkena PPh, maka dia tidak mendapatkan bonus. Coba kita klik. Nah, coba lihat yang ini, jam kerjanya dia lebih dari 160 dan juga tidak terkena PPh, maka dia mendapatkan bonus sebesar 500.000 rupiah. Nah, sekarang yang terakhir untuk gaji bersihnya. Maka gaji bersihnya di sini saya akan menjumlahkan saja. Kita jumlahkan gaji kotornya, kemudian dikurangi PPh, kemudian ditambah dengan transport dan juga ditambah dengan bonus. Tutup kurung. Gajinya kita klik. Sudah. Jadi gaji bersih yang dia dapatkan adalah sebesar 17.150.000 rupiah untuk ketua. Nah, sekarang di sini juga ditanyakan berapa total gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Total gaji, untuk total tentu saja akan menggunakan rumus kita jumlahkan semuanya sama dengan sum. Kita blok. Sudah. Tutup kurung dan enter. Nah, sudah. Jadi total gaji yang harus dibayarkan perusahaan adalah 240 sekian. Kemudian berapa rata-rata jam kerja karyawan? Untuk jam kerjanya. Nah, sekarang untuk rata-rata jam kerja karyawan, kita gunakan rumus average atau rata-rata. Sama dengan average dalam kurung, tinggal kita blok jam kerjanya ini. Sudah. Lalu tutup kurung, enter. Nah, rata-rata jam kerja karyawannya ini sebesar 1.660
6,4. Selanjutnya, berapa persen karyawan yang bekerja kurang dari 160 jam? Sini saya akan menggunakan rumus Countip. Dan tuh kita blok jam kerjanya. Setelah itu titik koma, tip dia yang kurang dari 160 jam dibagi 20 karena jumlah karyawan ini adalah ada 20 orang. Nah, jadi karyawan yang bekerja kurang dari 160 jam adalah sebanyak 15%. Sekarang, berapa total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan? Kita tinggal jumlahkan saja sama dengan sum. Kita jumlahkan PPh-nya. Blok semua. Udah. Tutup kurung, enter. Nah, jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Kemudian berapa persen staf yang memperoleh bonus? Saya akan menggunakan rumus Countip juga, sama dengan Countip jam kurung. Kita cari kolom bonus sebelah sini. Oh ya, kita blok semua. Blok. Nah, sudah. Titik koma. Seperti tadi, bonusnya itu adalah 500.000. Untuk kurung dibagi dengan 20 karena jumlah karyawan itu ada 20 orang. Nah, jadi staf yang memperoleh bonus itu adalah sebanyak 30%. Oke, jadi ini adalah hasil dari data daftar gaji karyawan PT Bersinar Terang di bulan Desember. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.